Amin. Double favor. Amin. Double favor. Amin. Aku percaya. Amin. Aku percaya. Aku terima dengan iman. Aku terima. Aku terima dengan iman. Aku terima. Aku mengalami. Aku Aku dapatkan. Aku Double favor. Aku terima. Aku terima. Tepuk tangannya meriah untuk Tuhan. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk. Ya, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih PW yang luar biasa sekali. Sebuah jemaat yang luar biasa sekali. Saya percaya kasih karunia Tuhan luar biasa. Ini waktunya KA Jogja dilawat Roh Kudus habis-habisan. Saya doakan sungguh-sungguh 10 hari ini akan menjadi 10 hari yang breakthrough. Terobosan luar biasa. Saudara tidak akan sama lagi. Alami seperti gereja mula-mula. Setelah 10 hari mereka dilawat oleh Tuhan. Oh, menjadi orang yang beda. Menjadi berubah sama sekali. Hidupnya, perkataannya, mentalitasnya Tuhan. Dan pelayanannya semuanya berubah luar biasa. Amin. Amin. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Saya ajak saudara respon ya, saudara. Kalau ada perkataan yang wah luar biasa, jangan diem, saudara. Tuhan akan buat double favor datang dalam kehidupanmu. Jangan diem. Diem itu saudara belum tentu dapat. Saudara dengar ya. Kalau dikatakan, wah 10 hari ini bisa menjadi hari yang luar biasa. Yang mengubah hidupmu luar biasa. Dengar ya saudara. Kalau saudara diem, belum tentu dapat. Karena semua yang disediakan Tuhan tidak otomatis kita dapat. Tuhan hanya menyediakan. Tuhan menyuruh kita terima. Tuhan nyuruh kita ambil. Kalau hanya diam, belum tentu menerima. Saya beri contoh ya, saudara. Tadi saya singgung sedikit. Yesus sudah sediakan semuanya. Karena pengorbanannya di atas kayu salib. Betul ya? Pengampunan, keselamatan. Apa langsung manusia otomatis dapat? Enggak. Yang ngerti. Yang percaya. Yang ambil tindakan iman. Aku percaya. Aku orang berdosa. Aku mau bertobat. Aku mau terima pengampunan. Maka datang Tuhan, terima kasih pengorbananmu. Kau berikan pengampunan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima pengampunan. Aku terima. Orang itu yang dapat. Yang tidak dapat. Jangan salah. Keselamatan sama. Tuhan itu hanya menyediakan. Perlu action kita. Aku terima keselamatan. Aku terima surga. Itu pasti. Aku terima. Orang itu terima. Kalau saudara kondangan. Siapa yang pernah kondangan di sini? Yang pernah saja. Yang pernah saja. Ya, siapa yang gak pernah datang kondangan? Angkat tangan. Oh, gak ada. Siapa yang golput terus? Angkat tangan. Kalau saudara kondangan, disediakan makanan gak? Disediakan gak? Kalau saudara sudah datang, disediakan. Saudara gak percaya itu untuk saudara. Saudara gak makan, ya gak dapat apa-apa. Betul gak saudara? Saudara datang, wah luar biasa. Saudara ada tindakan, percaya, ambil makan. Baru saudara kenyang. Baru saudara dapatkan. Saudara datang kondangan, saudara disediakan semuanya. Saudara diam, tetap lapar. Betul? Sama. Waktu Tuhan berkata, anugerah disediakan. Tahun ini, tahun double favor. Terima gitu saudara. Aku terima. Saudara lihat orang-orang yang bersaksi adalah orang-orang yang punya tindakan profetik. Ambil sungguh-sungguh saudara. Saudara akan mengalami sungguh-sungguh. Itu perlu saudara. Sama tubuh kita perlu ambil makanan. Roh kita sama. Terima. Yang disediakan oleh Tuhan. Ya mungkin kalau bayi rohani belum bisa apa-apa ya. Orang tuanya yang ngasih makan gitu saudara. Orang baru kadang-kadang Tuhan sendiri yang berkarya. Betul enggak saudara? Enggak ngerti ya diberi. Tapi kalau kita sudah ikut Tuhan harus belajar. Terima. Ambil saudara. Dan hari ini saudara saya percaya. Tuhan akan limpahkan anugerahnya, kasih karunia luar biasa. Saudara harus ngomong, aku terima. Terima kasih Tuhan, aku terima. Betul saudara, selalu setiap minggu, setiap saudara dengar firman, baca firman. Itu menanggapi. Dan saudara akan dapat luar biasa. Saudara akan pulang kenyang dengan anugerah Allah. Kenyang dengan api Allah. Kenyang dengan karya Tuhan yang luar biasa. Kita akan lihat kesaksian video dulu saudara. Karena semua yang kita lihat, semua yang kita dengar itu punya impartasi. Kita lihat ini kesaksian tentang lawatan. Sehingga kita juga mempersiapkan hati kita untuk lawatan. Nanti mudah menerimanya. Saya tolong ditayangkan.
mendapatkan lawatan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Dari kecil saya merindukan pelukan dari seorang papa saya. Karena papa saya itu selalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kan kerjanya di Semarang. Jadi dari kecil saya memang kurang untuk kasih sayang dari seorang papa. Dan itu membuat saya sakit bertumbuh dewasa itu sakit hati yang sangat luar biasa. Ketika papa saya sakit, saya biarkan aja. Saya nggak mau, karena saya saking bencinya sampai saya dewasa. Saya saking ada rasa kecewa dan dendam sama papa saya. Singkat cerita, papa saya itu sakit, sampai sakit itu saya enggak mau ngurusin 6 bulan itu papa saya nggak bisa makan, nggak mau minum. Tapi mama saya selalu bilang, kamu harus mengasihi papamu karena Tuhan juga mengasihi kamu. Saya nggak mau, saya nggak nerima karena terlalu sakit. Karena sejak kecil saya mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Tapi mama saya selalu berdoa untuk bisa memulihkan, berdoa untuk memulihkan hati saya sehingga hati saya dipulihkan. Dan doa itu terjawab sampai papa saya sembuh juga. Saya berdoa sama Tuhan karena 6 bulan itu papa saya nggak bisa apa-apa. Hanya pakai pampers juga karena nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Saya untuk berdoa sama Tuhan. Sampai saya bilang, Tuhan ambilin papaku aja. Karena itu membuat hati saya sakit. Udah papaku diambil aja. Saya bilang gitu, tapi Tuhan itu ngelihat saya sambil tersenyum. Aku mengasihimu anakku, aku mengasihimu. Dan lewat firman Pak yang disampaikan Pak Obaja, Open Heaven, saya mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Saya mengasihi, saya berdoa, saya mengasihi papa saya dan Tuhan bilang, papamu sembuh karena kamu mengasihinya. Dan papa saya sembuh, papa sembuh dipulihkan. Dan itu luar biasa Pak, dalam kehidupan saya diselamatkan, keluarga saya diselamatkan dan berkat melimpah dalam kehidupan saya. Ini papa saya yang sudah ke gereja lagi dengan kakinya yang bengkak. Jalan aja harus dituntun, tapi saya percaya Tuhan mengasihi papa saya dan saya mengasihi papa saya. Untuk saudara-saudara yang mengalami seperti saya, Tuhan mengasihimu, orang tuamu mengasihimu. Ampuni mereka dan kasihi mereka, karena berkat yang akan melimpah yang Tuhan berikan. Kemarin saya pas waktu KKR kemarin saya berdoa dan mendapatkan, saya tuh di ladang jagung dan jagung itu berbuah itu kuning tapi kuning nggak biasa, emas. Dan saya percaya Tuhan, berkat Tuhan cara luar biasa terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Saya memang bukan berasal dari Jawa, saya dari Kalimantan, saya kesini pendatang. Saya puji syukur saya dapat datang ke KKR, ini pertama kali saya sebelumnya tidak pernah, jadi pertama kali saya dilawat. Itu pertama kali saya datang, saya masih bingung, ini hari kedua dan ketiga saya. Saya bersyukur sekali Tuhan memberi kelegaan bagi saya. Saya memiliki mantan kekasih, sudah 3 tahun putus sih, tapi entah kenapa saya sulit sekali melupakan dia. Mungkin karena kekecewaan itu, tapi puji Tuhan, saya bersyukur sekali tadi Tuhan setelah melawat saya penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tahu isi hati saya sangat bersyukur telah dilawat Tuhan. Saya dipenuhi Roh Kudus, Tuhan telah memberi hati yang penuh damai sejahtera, kelegaan. Saya sangat merasakannya saat ini. Terima kasih. Saya mengikuti KKR ini untuk yang kedua kalinya. Tadi saya sore itu mau datang ke sini itu rasanya arasa-rasen karena badan rasanya mau masuk angin. Tetapi kok dalam hati itu kayak ada yang ngomong, ayo ikut KKR, datang ke gereja. Terus akhirnya saya datang ke gereja bersama anak saya.
Dan ketika saya mulai duduk, saya merasakan hadirat Tuhan itu luar biasa. Dan ketika Pak Obaja itu naik ke mimbar dan memberi lawatan, tiba-tiba saya itu bisa berbicara bahasa roh. Padahal selama ini saya belum bisa berbicara roh. Akhirnya, dan ketika saya diurapi tadi, saya memang minta, saya ingin bisa berbahasa roh Tuhan. Lawat saya Tuhan. Akhirnya saya bisa berbahasa roh. Dan kemudian ikut lawatan, maju ke depan. Memang karya Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya dilawat habis-habisan oleh Tuhan. Dari berdiri di depan sampai selesai, saya tidak berhenti berbahasa roh. Saya merasakan ada kelepasan, ada kelegaan, dan ada sukacita yang luar biasa bagi saya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Dan kita dengar kesaksian yang luar biasa. Kalau yang pertama saya perhatikan hati yang mengampuni. Kalau saudara lihat orang dijamah Tuhan dilawat, geter-geter. Kelihatannya aneh, saudara. Kelihatannya tidak masuk akal. Karena apa, saudara? Tuhan yang jamah, roh Allah yang jamah, kita enggak lihat. Dia adalah roh, betul enggak? Kalau saudara ke dokter, saudara, lalu ada dokter nyuntik gitu, saudara. Lalu ada orang begitu, gini saudara. Saudara hilang enggak? Dokternya kalau enggak kelihatan, kan saudara bingung ngapain gitu. Betul enggak, saudara? Kalau saudara bisa lihat dokternya, oh enggak aneh. Roh Allah itu roh. Kita enggak lihat dengan mata jasmani. Tapi hanya yang manusianya. Kalau saudara bisa tahu roh Allah sedang bekerja, saudara enggak heran. Maka saudara terimalah cara Tuhan bekerja. Tuhan lawat itu dengan caranya Tuhan. Dia punya maksud. Sekalipun kelihatannya aneh, efeknya luar biasa. Hati yang kecewa dengan orang tua dipulihkan. Saya doakan, saya imani hari ini. Kalau ada yang saudara kecewa dengan seorang, apalagi dengan ya orang tua, dengan pasangan atau siapapun. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri roh mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga dipulihkan, hubungan dipulihkan, keluarga dipulihkan. Saya percaya Tuhan kata zaman, hati bapak, hati anak dipulihkan. Saudara, ada pemulihan hubungan rumah tangga. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, luka hati karena putus cinta, saudara. Putus pacar tadi, saudara. 3 tahun loh, saudara. Gak bisa lupa-lupa. Tapi sekali lagi saya bersyukur, saudara. Waktu dijamah oleh Tuhan yang gak bisa dilepaskan, terlepas, saudara. Sehingga bebas, merdeka, menyala lagi. Karena diberi Roh Kudus, dipulihkan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir tadi saya dengarkan, saya percaya ada sesuatu. Ya masuk angin, ya tetap ke gereja, tetap lawatan. Tadi gitu tahu saudara, betul gak saudara? Lah, tiba-tiba apa saudara? Dilawat Roh Kudus, tiba-tiba bahasa roh. Tadi saudara, waktu saya dengar saya tertawa karena saya ngalami gitu saudara. Pertama, saya dapat bahasa roh itu sama dengan yang dialami dia. Dulu saya kerja membantu keluarga, jadi sales ya di Solo, punya pabrik orang tua saya. Saya bagian penjualan di Jakarta gitu saudara. Ya waktu di sana saudara, pada hari Minggu hujan. Dan saya sedang flu. Saya ulangi ya, hujan dan sedang flu. Baiknya ke gereja enggak saudara? Enggak punya mobil loh, punyanya sepeda motor loh. Ini tadi hujan terus ya saudara. Saya berjalan dari sore ke sini lah. Hujan dan sedang flu. Ayo ke gereja enggak? Ke gereja enggak? Kalau besok atau kapan lagi hujan, saudara sedang flu loh. Ke gereja enggak? Minggu, flu, hujan, ke gereja enggak? Ngomongnya gampang tapi nanti catat sama Tuhan ya. Sudah janji ya. Ya sekalian flu tetap ke gereja saudara. Saya nekat ke gereja saudara. Karena saya rindu Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya ke gereja. Bahasa kuyup. Saya masuk belum kebaktian, gak terlambat. Lalu saya sujud sendiri di kursi. Saya doa sendirian. Kebaktian belum mulai saudara. Dan waktu saya sedang ya doa sendirian. Tiba-tiba disambar Roh Kudus. Tiba-tiba dilawat Roh Kudus. Tiba-tiba bahasa roh saudara. Itu pertama kali saya dapat bahasa roh itu karena hujan sedang flu tetap ke gereja saudara. Orang yang hatinya lapar dan haus diperhitungkan oleh Tuhan. Dihargai oleh Tuhan. Dipuaskan oleh Tuhan. Hari ini saudara sudah nembus hujan. Maka saya baca dicatat oleh Tuhan. Saatnya saudara mengalami lawatan
yang luar biasa sekali, saudara. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Saya rasa Tuhan berikan tema yang luar biasa, yang masih ada kaitannya khususnya dengan tema ya KKR ya 10 hari pengurapan ini, saudara. Ya, saya beri tema kita butuh. Atau dulu saudara apa? Kita butuh. 1, 2, 3. Kita butuh pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Sekarang semuanya. 1, 2, 3. Kita butuh pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi. Kita butuh pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Yang agak keras ya saudara. 1, 2, 3. Kita butuh pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Itu satu kebutuhan bagi setiap kita. Itu penting sekali bagi setiap kita. Pengurapan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting sekali bagi kita. Kita itu membutuhkan, saudara. Tanpa itu kita akan kehilangan banyak hal. Sulit sekali kita bisa berhasil. Tapi kalau kita dapat pengurapan, khusus saudara, dapat kepenuhan Roh Kudus, saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Daud. Mazmur 20 ayat 7 yang dikatakan oleh Daud, saudara. Sekarang aku tahu. Ini dikatakan oleh siapa? Daud. Daud berkata apa? Sekarang aku tahu. Jadi yang sedang dikatakan Daud bukan aku baca di hukum Taurat ditulis. Bukan hanya dia baca. Bukan aku dengar khotbah seperti ini. Dia berkata aku tahu. Artinya apa? Dia sudah melakukan. Dia sudah mengalami. Sungguh-sungguh itu yang dia lakukan. Dan sungguh-sungguh dia mengalami. Saudara, ada sesuatu yang bukan hanya teori. Tapi kenyataan, saudara. Maka Daud berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Saudara yang diurapi. Saudara yang diurapi. Saudara yang diurapi. Diberi kemenangan. Dan menjawab dari surganya yang kudus, saudara. Doa-doa dijawab, saudara. Dari surganya yang kudus. Dengan apa? Kemenangan atau keberhasilan yang gilang gemilang. Bukan hanya menang biasa. Kemenangan yang luar biasa. Keberhasilan yang luar biasa. Sampai dikatakan gilang gemilang, saudara. Oleh tangan kanannya. Bukan karena kita memang bisa menang. Bukan. Bukan karena kita bisa berhasil. Oleh tangan kanan siapa? Tuhan. Tangan kanannya. Dia yang bertindak. Dia yang kalahkan musuh. Dia yang memberikan kemenangan. Kita akan menang saat kita terima pengurapan. Saat kita diurapi oleh Tuhan. Itu yang dialami oleh Daud, saudara. Masih ingat kalau saudara baca di Alkitab 1 Samuel 16 ayat 13. Ya, Samuel diutus oleh Tuhan. Ya, mengurapi salah satu anak Uria di tempat itu, saudara. Kakak-kakaknya dikeluarkan, enggak dipilih oleh Tuhan. Sampai Tuhan tanya, ada lagi anakmu yang lain atau tidak? Ada, sedang mengembalakan kambing dan domba. Panggil, untuk dia. Sebelum dia datang, kita tidak makan. Waktu Daud datang, saudara, Tuhan berkata dia, ini yang aku utus, ini yang aku pilih. Urapi dia, aku akan pakai dia menjadi raja bagi umatnya, saudara. Lalu dia diurapi di depan orang tuanya. Di depan saudara semua. Saudara lihat sejak saat itu. Hidupnya Daud berubah. Keadaannya Daud berubah. Kita berkata sejak saat itu dan seterusnya. Berkuasalah Roh Allah atas Daud. Berkaryalah Roh Allah atas Daud. Roh Allah berkuasa atas hidupnya. Dibawa oleh Roh Allah. Dipakai oleh Roh Allah. Roh Allah menyertainya. Ada penyertaan Tuhan. Ada pengurapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan. Tuhan yang berperang gantikan dia. Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang berikan kekuatan. Tuhan yang berikan hikmat. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang beri kemenangan. 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 Daud mengalami. Maka dia baru berkata, sekarang aku tahu. Tuhan memberi kemenangan. Kemenangan yang gemilang kepada orang yang diurapinya. Sebab tangannya yang akan menolong. Hari ini saudara tahu. Penting sekali satu pengurapan. Daud tanpa pengurapan saya yakin tidak ada apa-apanya. Saya jamin tidak ada apa-apanya. Tapi Daud dapat pengurapan. Dapat anugerah. Dapat kasih karunia.
dapat backup Tuhan. Saudara baca di Alkitab yang ditulis jelas. Sejak saat diurapi, Roh Allah berkuasa atas Daud. Roh Allah berkarya atas Daud. Roh Allah menyertai Daud. Lalu dikatakan Roh Allah memberi kemenangan dan kemenangan. Keberhasilan dan keberhasilan. Kasih karunia dan kasih karunia. Dan itu mengubah segalanya dalam kehidupannya. Saudara, ini dikatakan Daud yang mengalami sendiri. Saudara, bukan hanya pengajaran saja. Bukan hanya kata orang saja. Tapi sungguh-sungguh dia mengalami, saudara. Jadi saja penting sekali. Maka seperti kesaksian tadi, ini Daud sedang bersaksi, saudara. Betul nggak, saudara? Itu fakta, itu nyata. Saja saudara tahu. Kalau saudara tidak tahu, saudara tidak menganggap pengurapan itu penting. Segala yang kita tidak ketahui, kita abaikan. Kadang-kadang dibuang, sekalipun itu yang mahal sekali, berguna. Kalau kita menyadari, kita hargai. Kita perjuangkan. Seperti Elisa, tahu pengurapan. Itu sangat penting dalam hidupnya. Maka dia kejar, maka dia berjuang, maka dia terus berusaha. Yang diberi kesempatan, yang tinggalkan Elia tetap tidak mau. Demi Tuhan, demi hidupmu, aku akan terus menyertai engkau. Menyertai engkau. Digoda sama 50 nabi. Untuk apa kamu ikut Elia, Bapak rohani? Dia akan diangkat, kamu ditinggal. Ditinggal gak dapat apa-apa. Ngapain repot-repot ikut terus. Dia berkata apa, saudara? Diam, aku sudah tahu. Apa yang aku lakukan ini benar, saudara. 50 nabi loh, saudara. Ada enggak yang pernah dinubuatin satu nabi? Dinubuatin satu nabi saja sudah deg-degan katanya. Nabi, nubuat aku loh. Katanya seperti ini, saudara. Betul, saudara? Yang pernah dinubuati masih gitu. Ini 50 nabi, nubuatnya sama. Tetap saja dia tidak mau digoyahkan. Dia tahu pengurapan sangat penting bagi dia, saudara. Diberi kesempatan, nggak usah datang, nggak mau, tetap mau datang. Dikasih hujan, tetap mau datang gitu, saudara. Amin, saudara. Diajak orang, apa itu joget-joget tetap. Betul, itu Elisa. Dan sampai Elia tanya, apa sih yang kau inginkan? Langsung dia tidak usah mikir. Berkata, 2 kali lipat pengurapan yang ada padamu. Double porsi, double porsi. Dia kejar terus, dia kejar terus. Elia berkata, yang kau minta itu sulit. Tapi engkau kalau bisa terus ikuti sampai lihat aku naik ke surga, engkau akan dapat. Artinya jangan berhenti, terus berjuang, terus berjuang. Sampai waktunya Tuhan angkat Elia, maka dia bisa lihat Bapakku, Bapakku. Maka jubah itu turun, dia dapat 2 double porsi. Tangkap, saudara. Ini kakek 10 hari. Saudara sampai akhir. Kalau saudara belum dapat sampai akhir hari ini, saya doakan saudara dapat sesuatu yang luar biasa. Saudara, namun kalau masih sampai akhir, sudah dapat besok lebih hebat lagi. Lebih dahsyat lagi. Pengurapan itu tanpa batas, saudara. Makin kuat, tanpa batas. Kita berkata seperti itu, saudara. Jadi saja saudara tangkap sungguh-sungguh. Zaman dulu, saudara, kalau seorang mau diangkat selalu diurapi dulu. Ya, imam, saudara, Keluaran 30 ayat 30, haruslah kau urapi juga Harun dan anak-anaknya dan kuduskanlah mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Mau diangkat menjadi imam harus diurapi. Supaya apa? Terima kemampuan yang daripada Tuhan. Saudara, sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan berhasil. Ya, menang dalam tugasnya, berhasil, saudara. Lalu saudara 1 Samuel 16 ayat 13. Ini Daud sendiri, saudara. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Roh Tuhan pun berkuasa atas Daud, saudara. Mulai dari hari itu dan seterusnya. Raja diangkat, diurapi dulu, saudara. Lalu 1 Raja-Raja 19 ayat 16 juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi raja menggantikan kau. Selalu diurapi. Karena nggak mungkin bisa melakukan tugas Tuhan tanpa pengurapan. Kalau Tuhan memberi tugas kita, selalu lebih besar tugasnya dari kemampuan kita. Kalau dengan kekuatan kita
nggak bisa berhasil. Tapi kalau dengan pengurapan, kekuatan yang daripada Tuhan bisa berhasil. Bisa berhasil. Maka diurapi. Mau dipakai apapun, diurapi dulu, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang penting yang harus kita sadari. Sekarang dalam perjanjian baru juga sama. Saya mau cerita ya saudara. Dimulai Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu butuh pengurapan kepenuhan Roh Kudus, saudara. Saya bacakan ya Kisah Rasul ayat 1 dan seterusnya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Katakan yang dikerjakan. Dan diajarkan Yesus. Jadi yang dikerjakan, diajarkan oleh Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya. Dia memberi perintahnya. Saudara, katakan di situ apa? Oleh siapa? Dia memberikan perintahnya oleh siapa? Halo, ayatnya keluar gak ya? Oh keluar saudara. Ia telah memberi perintahnya. Nyanya itu huruf besar. Perintah Yesus. Oleh siapa? Oleh siapa yang keras? Lebih keras lagi. Oleh Roh Kudus. Kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Dengar. Yesus mengerjakan sesuatu oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Yesus lakukan mujizat karena kuasa Roh Kudus. Oh, yang dinyatakan dalam hidupnya. Yesus beri perintah pun dikatakan perintahnya oleh Roh Kudus. Kalau saudara bisa pelajari waktu Tuhan Yesus, dia rela dilahirkan sebagai manusia untuk menyelamatkan kita manusia. Dia menanggalkan keilahiannya, ditanggalkan saudara. Dia rela jadi manusia seperti kita yang penuh kelemahan juga saudara. Bisa takut, bisa lapar, bisa lemah saudara. Sama seperti kita. Tapi dia lakukan hal yang luar biasa. Luar biasa. Itu bukan dengan kekuatannya. Itu dengan kekuatan Roh Kudus. Waktu dia dibaptis, dikatakan Roh Kudus turun atasnya. Betul saudara? Selesai dibaptis, Alkitab berkata, saudara baca Injil Lukas ya. Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Yesus dibawa Roh Kudus ke atas bukit. Untuk apa? Kalahkan godaan. Untuk apa? Doa puasa. Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Setelah itu Injil Lukas menulis setelah semuanya selesai. Saudara, selesai doa puasa. Selesai juga kalahkan godaan. Yesus turun dengan kuasa Roh Kudus. Maka sejak saat itu, waktu dia di sinagog, dibukakan kitab Yesaya. Dia hanya bacakan kitab Yesaya. Orang semua kaget. Yesus beda dengan semua ahli Taurat. Semua ahli Taurat yang mengajar dengan pengetahuan saja. Yesus mengajar dengan hikmat, dengan kuasa, dengan otoritas dari Tuhan. Orang sampai terkagum-kagum. Hanya lihat dia baca saja. Ada otoritas. Setelah itu dia mulai melayani. Usai setan. Sembuhkan orang sakit. Lakukan mujizat. 5 roti 2 ikan. Dan banyak. Roh Kudus. Betul? Tujuannya apa? Ngajari kita. Sebagai manusia kita akan bisa berhasil kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa atas kita. Seperti Daud, seperti Yesus. Maka kita bisa lakukan hal yang luar biasa. Seperti yang Yesus katakan. Oh, kalau engkau percaya dengan firman Tuhan ini. Engkau bisa melakukan seperti yang kau lakukan. Bisa. Karena Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan Yesus. Ya Roh Kudus yang memenuhi kita. Yang bisa berkarya sama Roh Kudus yang sama. Yang berkarya dalam hidup kita. Bisa lakukan yang dilakukan dalam kehidupan Yesus. Juga bisa lakukan dalam kehidupan saudara. Saudara, kita semua. Yesus malah berkata. Bahkan lebih dari yang aku lakukan. Tergantung Roh Kudus. Betul gak? Roh Kudus itu Tuhan. Allah sendiri tanpa batas. Apapun yang mau bisa. Dengar ya, Yesus sadar, Yesus beri teladan. Tanpa Roh Kudus nggak ada apa-apanya. Orang Kristen tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa dipenuhi Roh Kudus, hidupnya sama dengan orang di luar Tuhan. Tetap lemah, tetap kalah, tetap tidak berdaya, saudara. Sehingga nggak bisa, saudara, mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan, kehidupan yang penuh kemuliaan Tuhan. Nggak bisa, hanya Roh Allah yang menopang kita, yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada, yang kalah jadi menang, yang gagal jadi berhasil. Hanya Roh Kudus. Maka saudara dengar,
saat Yesus mau naik ke surga, Yesus pesan dengan murid-muridnya. Ya, amanatku pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Pergi jadikan apa? Mudah atau sulit? Jadikan semua bangsa loh saudara. Kalau saudara punya kenalan satu temanmu, jadikan dia murid Yesus. Bisa enggak ya? Orangnya sulit apa? Wah sulit. Orang tua saudara, wah dia sudah sulit. Nolak malah benci dengan Yesus. Saudara benar sulit. Ini semua bangsa. Enggak masuk akal. Betul? Tapi sekali lagi, kalau dengan roh Allah bisa. Setelah Yesus beri amanat agung, Yesus pesan. Namun jangan langsung pergi. Tunggu di loteng Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan diperlengkapi dari kuasa yang maha tinggi. Betul saudara? Tunggu dulu. Jangan melayan dulu. Percuma. Sudah diajari Yesus 3,5 tahun tetap gagal kok saudara. Jatuh bangun. Yesus menyerahkan dirinya aja. Mereka lari semua. Betul enggak saudara? Percuma. Mau nginjil seperti apa? Enggak ada apa-apanya. Maka Yesus berkata sekalipun ada amanatku. Tunggu dulu. Sampai dipenuhi Roh Kudus dulu. Baru engkau melangkah. Baru engkau bergerak. Engkau akan menang. Engkau akan berhasil. Engkau akan dipakai Tuhan. Bawa Injil sampai dunia. Mujizat akan terjadi. Betul saudara? Maka tadi Yesus segala sesuatunya ya oleh Roh Kudus. Saudara. Itu luar biasa sekali. Sekarang ayat yang ketiga dan 5. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikannya. Bahwa ia hidup. Sebab selama 40 tahun ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka saudara ya meninggalkan Yerusalem. Menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan janji Bapa. Katakan menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Katakan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 1, 2, 3. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamunya diganti. Aku akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi. Aku akan dibaptis dengan Roh Kudus. Katakan kanan kiri. Kita akan dibaptis dengan Roh Kudus saudara. Saya percaya itu luar biasa sekali saudara. Jadi Yesus sendiri berkata pada mereka. Jangan pergi, tunggu. Janji Bapa, kamu akan diperlengkapi. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Lalu Kisah Rasul 1 ini ayat 8. Tetapi kamu akan menerima doakan. Hari ini saudara terima kuasa. Terima kuasa. Terima kuasa dari Tuhan. Amin. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah terima Roh Kudus, baru terima kuasa, baru bisa menjadi kesaksian hidupnya, baru bisa membawa Injil sampai ke ujung bumi, baru bisa dipakai Tuhan jadi penuai air zaman, baru bisa jadi kesaksian. Menuai. Amin saudara. Ya terima kuasa saudara. Ini dalam bahasa aslinya saudara. Exousia. Punya arti saudara. Pokok kuasa ini bisa bicara kuasa power. Kekuatan. Yang luar biasa. Pindahkan. Tapi ini juga bicara tentang otoritas. Otoritas. Perintahnya. Perkataannya. Itu ada otoritas. Saudara. Seperti kalau lalu lintas. Ada di pinggir jalan. Prit. Stop. Mobil besar seperti apapun berhenti. Betul gak saudara? Itu ya otoritas. Wibawa. Ada otoritas. Usai setan. Itu dengan otoritas. Menggunakan nama Yesus. Tapi ada juga kuasa. Seperti dinamis gitu saudara. Ya luar biasa itu bicara kemampuan. Yang luar biasa sekali saudara. Lalu saya ajak saudara lihat. Setelah mereka menunggu 10 hari. Tibalah Pentakosta. Mereka sungguh-sungguh digenapi dengan janji Bapa saudara. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Lalu ayat 2 baca saudara. Tiba-tiba. Apa saudara? Tiba-tiba. Bahasanya orang Solo. Ujuk gitu saudara. Jogja saya tidak tahu saudara. Tapi kalau orang Solo bilang ujuk. Ditambah lagi delalah gitu katanya gitu saudara. Tiba-tiba saudara dikatakan apa saudara? Turunlah dari langit. Satu bunyi seperti tiupan angin yang keras dan memenuhi seluruh Roma di mana mereka berada. Tiba-tiba dilawat Tuhan dengan apa? Lawatan seperti suara angin yang gemuruh saudara. Suaranya gemuruh saudara. Tiba-tiba berembus. Angin Roh Kudus berembus. Angin Pentakosta berembus saudara. Itu satu yang luar biasa. Kalau saudara ya baca di situ. Saudara Yati. Itu keadaannya saya pecah. Kelihatannya kok bingung. Ini suaranya kok bising semua ya. Kayak gini ya. Ibadah tiba-tiba lawatan. Suaranya kok seperti ini ya saudara. Gemuruh saudara. Lalu juga dikatakan ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Seperti lidah api. Hingga pada setiap orang. Hingga pada setiap orang itu tiba-tiba menyala-nyala. Orang itu tiba berkobar-kobar. Tiba-tiba rohnya menyala. Tiba-tiba semangatnya menyala. Tiba-tiba berkobar-kobar. Dulunya lemah. Dulunya padam. Tiba-tiba menyala oleh api Roh Kudus. Hingga pada setiap orang. Hingga pada setiap orang. Karena setiap orang akan dipenuhi Roh Kudus. Karena setiap orang akan dipakai oleh Tuhan. Karena setiap orang akan lakukan banyak kuasa dan mujizat. Setiap saudara. Ya tambah lagi. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu yang ketiga, mulai mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Dengan bahasa lidah. Seperti itu saudara. Sampai orang mengira ini mabuk semua. Ngomongnya saja sudah pletotan semua. Gak bisa teratur seolah gitu. Itulah saat Roh Kudus dicurahkan. Mereka mungkin gak pernah mengerti. Gak pernah dengar. Gak pernah terjadi sebelumnya. Pikiran mereka janji dipenuhi Roh Kudus gitu saudara ya. Mungkin mereka amin. Tapi pikiran mereka kira-kira gimana? Penuh Roh Kudus gimana? Mungkin saudara ya. Roh Kudus dari surga turun lagi. Lalu setelah turun tumpang tangan itu. Penuh Roh Kudus. Mungkin gitu saudara. Betul gak saudara? Karena yang pernah kan itu toh. Yesus tumpang tangan. Yesus dan itu. Betul gak? Tapi tidak saat itu. Wah seperti kacau. Gak masuk akal saudara. Tapi cara Tuhan itu tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang kita hanya gak tahu. Saudara tahu gak? Kenapa? Tuhan lakukan dengan seperti suara yang keras. Angin Roh Kudus. Betul? Seperti lidah api, saudara. Betul, saudara? Bahkan dikatakan mereka mulai mengucapkan bahasa-bahasa asing. Kenapa? Tuhan pakai peristiwa itu untuk narik banyak orang. Saudara baca ayatnya berikutnya. Orang-orang yang di luar tiba-tiba bingung. Itu ada, suara keras sekali. Seperti suara ya keras, bahasa lidah. Lihat lagi, ada api. Orang itu dari luar, saat itu adalah hari besar. Orang Yahudi dari segala dunia sedang kumpul. Masuk ada apa? Itu narik orang datang. Ada apa? Itu narik orang datang ke dalam. Lalu bahasa lidah itu ada dua. Satu bahasa lidah yang bisa mengerti. Saudara tiba-tiba bahasa Rusia. Tiba-tiba bahasa Spanyol misalkan. Tapi yang biasa kita juga bahasa yang tidak mengerti itu bahasa roh. Untuk kita dengan Allah bahasa rahasia. Orang-orang datang dan tiba-tiba mendengar mereka mengucapkan dengan bahasanya mereka. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Yunani, ada yang bahasa macam-macam. Untuk apa? Berberitakan Injil, saksikan kebesaran Allah. Dan banyak orang dijamah, banyak orang diselamatkan. Hari itu 3.000 orang percaya, 3.000 orang serahkan dirinya. 3.000 orang terima Yesus, 3.000 orang dibaptis. Itu semua itu Tuhan punya tujuan. Tujuannya narik orang itu. Lalu dengar berita besar dari Allah. Dan mereka tahu itu bukan mereka. Karena mereka nggak bisa bahasa itu harusnya. Tapi Tuhan yang berkata-kata melalui mereka. Kalau diceritakan panjang lebar saudara. Jadi percaya bahasa roh itu luar biasa. Bahasa roh itu untuk membangun diri kita sendiri. Kalau Petrus berkata
bahasa roh harus diterjemahkan. Kenapa? Saat itu di Korintus over bahasa roh. Enggak tahu tempat kebaktian seperti ini ya saudara. Wah, mulai doa pembukaannya sudah bahasa roh. Oralah pasakala itu pembukaannya saudara. Lalu pujiannya bahasa roh. Itu semua saudara. Lalu newsnya, referensinya bahasa roh gitu saudara. Khotbahnya bahasa roh gitu saudara. Sampai doa penutupnya bahasa roh saudara. Lalu selesai. Paulus berkata kamu gila itu. Orang baru datang kamu ngomong kamu gila. Jangan bahasa roh seperti itu. Kalau mau bahasa roh di ibadah diterjemahkan. Orang baru datang ngerti. Tapi bukan tidak. Karena akhirnya Paulus berkata, aku bahasa roh lebih dari kamu semua. Lebih dari kamu semua. Aku bahasa lebih dari kamu. Artinya Paulus tahu itu luar biasa. Penting sekali. Dia bahasa roh. Dia bahasa roh. Dia plus bahasa roh. Kenapa? Paulus berkata, bahasa roh itu membangun diri. Kalau rohmu lemah, saudara bahasa roh. Mantap. Mereka misalnya pemimpin pujian lemah. Mereka bahasa roh. Mereka itu dibangun rohnya. Ibadah boleh. Untuk contoh teladan. Tapi jangan pembukaan. Sampai pengumuman. Sampai khotbahnya. Sampai saudara penutupnya bahasa roh. Itu gila. Yang tidak boleh itu. Tapi Paulus berkata itu luar biasa. Sampai dia bahasa roh. Lebih dari semua orang yang ada di Korintus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus Kristus saudara. Jadi sekali lagi kita lihat saudara. Itu luar biasa. Kita akan belajar sedikit lagi, saudara, dengan apa, saudara? Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, dampaknya itu apa? Yang pertama yang saya dapatkan, pribadi mereka berubah. Saya ulangi, pribadi mereka berubah. Mentalitas mereka berubah. Dulunya penakut. Ya, Petrus ditanya, oh dikatakan orang gadis suci, kamu murid Yesus? Oh tidak. Sampai menyangka, ditanya lagi oleh tentara, kamu ini logatnya logat Galilea. Kamu pasti murid Yesus. Oh tidak, sumpah aku gak kena. Oh mereka penakut, mereka pecundang, betul gak? Tapi setelah penuh Roh Kudus, orang juga ngomong, mabuk ini. Dia bangkit di sari yang lain. Dia mulai, bukakan firman Tuhan. Dia mulai katakan dengan luar biasa. Mentalitasnya berubah. Sifatnya berubah. Betul? Saya dulu waktu kecil, orang yang sangat rendah diri, sangat minder. Kalau ada orang datang di rumah saya sembunyi. Saudara, di kamar enggak berani keluar saudara. Karena takut, malu, rendah diri. Saya kalau ngobrol dengan orang, lihat matanya aja enggak berani. Gini, enggak berani. Saya gini. Orang kalau enggak berani lihat gini terus itu rendah diri saudara. Natap saja enggak berani saudara. Saya waktu sekolah SD kelas 6 harus ada rapot untuk isi nilai keseniannya berapa. Maka semua murid disuruh nyanyi oleh guru saya. Nyanyi satu persatu. Di depan kelas itu. Lalu isinya nilainya untuk itu. Waktu saya berkata, gak bisa Pak saya nyanyi. Masa nyanyi kok gak bisa? Ya sudah pilih sendiri lagu apa boleh. Saya tetap ngomong gak bisa. Kenapa? Itu sebenarnya bukan gak bisa. Takut, malu, minder. Lalu sudah guru saya ngomong lagi, gak bisa. Sudah Indonesia Raya. Saya ngomong gak bisa. Orang Indonesia gak bisa lagunya kebangsaan Indonesia Raya. Gimana? Marah guru saya. Lalu ngomong ya sudah unyil. Saat itu di TV saudara. Ada unyil itu terkenal saat itu. Saya tetap berkata gak bisa. Saya pilih di chorus dari badan nyanyi. Sampai saya harus di luar kelas. Gak boleh ngikuti pelajaran. Saking apa? Rendah diri. Tapi waktu kejadian tadi itu, saya tiba-tiba, siapa? Penuh Roh Kudus, bahasa roh. Sifat saya berubah. Menyala. Keluarga saya waktu dulu saya mulai dipakai Tuhan khotbah. Kalau ada keluarga saya, famili saya lihat, dia bilang, itu bukan Taujen. Nama saya dulu itu Taujen. Dia bilang, itu bukan Taujen. Saya jawab, betul, bukan Taujen. Itu adalah Tuhan yang pakai Taujen. Nah gitu saudara. Itu memang bukan Taujen. Itu Roh Allah yang berkuasa atas hidupku. Yang berkarya atas hidupku. Karena ada Roh Allah berkarya sepenuhnya. Kalau saudara hari ini terima. Mentalitasmu dirubah. Hidupmu dirubah. Bukan pecundang. Tapi pahlawan yang gagah perkasa. Yang kedua hikmat
Allah. Saudara akan terima hikmat dan pengetahuan. Saudara dengar ya. Sebelum Tuhan Yesus menyerahkan diri, berulang-ulang Yesus sudah mengatakan pada muridnya, aku anak manusia harus menyerahkan diri. Ya, terima hukuman sampai mati untuk menggantikan kamu manusia. Supaya oleh pengorbananku ada jalan pengampunan, ada jalan keselamatan, ada jalan kasih karunia. Aku harus menyerahkan diriku ya untuk menggantikan kamu semua. Yesus berkata berulang-ulang. 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 Harusnya ngerti enggak? Harusnya ngerti apa enggak? Saudara dengar khotbah. Harusnya ngerti apa enggak? Tapi saat Yesus melakukan, serahkan dirinya. Mereka goncang. Mereka kecewa. Kenapa guruku nyerahkan dirinya kok tidak berdaya? Betul saudara? Enggak bisa ingat firman. Enggak bisa mengerti. Karena enggak dapat pewahyuan. Hanya sedang mendengar dengan telinga lahiriah. Enggak bisa mengerti. Oh sudah dikatakan, sudah dijelaskan Yesus, tetap enggak bisa mengerti. Tapi saudara dikatakan, begitu dilawat, mereka dianggap mabuk. Petrus dan temannya bangkit, langsung khotbah. Ini kami bukan mabuk. Ini seperti yang dinubuatkan oleh Yoel. Pada zaman akan ada ya bahasa yang baru. Api itu akan turun. Tuhan akan bangkitkan ya pahlawan-pahlawannya. Dia mulai khotbah banyak. Dan ada hikmat yang luar biasa terbuka. Saudara dengar. Kalau saudara padam rohmu tidak penuh Roh Kudus. Baca Alkitab enggak ada artinya. Ngantuk saja. Dengar firman Tuhan. Ngantuk saja. Saudara, yang khotbah sudah semangat seperti saya gini saudara. Tetap ngantuk saja. Loh betul. Tapi kalau rohmu menyala. Saudara dengar ya. Saudara itu bisa tiba-tiba dapat pembukaan. Saya katakan A. Bisa dikembangkan Roh Kudus. A, B, C, D sampai Z bisa. Tiba-tiba firman itu hidup. Tiba-tiba jadi pembukaan. Tiba-tiba jadi pewahyuan. Tiba-tiba saudara dapat rema perkataan ilahi. Saat saudara apa? Rohmu menyala. Api Roh Kudus ada padamu. Hikmat. Dan kalau saudara dapat hikmat, hebat. Ini dunia krisis. Saya selalu berkata, saya dapatkan krisis. Kesempatan. Sukses besar. Sekali lagi, krisis, kesempatan, sukses besar. Apa saudara? Krisis, kesempatan, sukses besar. Artinya krisis, bukan pasti saudara sukses. Enggak. Di balik krisis ada kesempatan-kesempatan. Kalau saudara bisa temukan kesempatan. Kalau saudara bisa temukan celah-celahnya. Kalau saudara bisa temukan peluang-peluangnya. Saudara akan sukses besar. Lebih dari keadaan biasa. Dengar. Dengan hikmat Allah, saudara akan temukan. Kalau saudara di sana, hikmat itu mulai terbuka, mengalir. Saudara akan dapatkan peluang itu. Saudara bisa melihat, saudara bisa temukan peluangnya. Dan saudara akan mengalami breakthrough. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Menghadapi apapun ada hikmat ilahi. Saya beri contoh satu ya saudara. Satu, saya itu suka belajar. Mungkin saudara dengar ya, belajar di berbagai hamba Tuhan Indonesia. Termasuk di luar negeri. Kalau ada gereja yang sering dipakai Tuhan luar biasa. Saya berusaha datang di Korea misalnya. Pertama kali dulu itu gereja terbesar di dunia. Saya paling banyak pertama belajar di sana saudara. Ya, lalu juga di Toronto. Waktu Toronto Blessing. Lalu di Pensacola. Waktu ada lawatan luar biasa. Lalu ada di Bogota saudara. Sehingga akhirnya kita dipakai Tuhan untuk kelompok saya. Prinsip 12. Sekarang kadang belajar di India. Nanti ini Satis Kumar. Saudara, saya dorong sungguh-sungguh berjuang ikut. Karena apa? Saya cerita dulu yang Satis Kumar. Dia itu menggembalakan gereja yang paling cepat. Katakan paling cepat. Pertumbuhannya di seluruh dunia. Paling cepat. Sepanjang sejarah. Dan sampai saat ini paling cepat. Gerejanya itu baru 20 tahun. Waktu saya ke sana tahun yang lalu, ulang tahun ke-20. Dia sudah mengumumkan jemaatnya berapa? 420.000. Berapa jemaatnya? 20 tahun. Jemaatnya sudah 420 tahun. 420.000. Gak pernah lihat di mana-mana. Beda dengan Nigeria. Nigeria itu sudah jutaan. Belasan juta. Tapi gereja itu sudah lama sekali. Dia itu penerus, dulu sudah ada pendeta yang lainnya. Sudah lama,
besar sekali. Kalau saya ke Nigeria, saya tangkap pengurapan spektakuler besar-besaran. Dengar, benar. Maka salah satunya pusat kegiatan Kudus. Kasih itu karena ada pengurapan yang bawa untuk sesuatu yang besar. Betul, itu melampaui pikiran kita. Pengurapan itu luar biasa, saudara. Waktu saya di Satish Kumar, India, saya tangkapnya apa? Pengurapan percepatan. Kita bangun, nanti kita lihat sedikit ya saudara. Kita bangun baru 1 tahun. Sekarang yang jadi sudah banyak sekali. Ada pengurapan percepatan. Ini tidak hanya untuk gereja. Ini untuk apa? Studi saudara. Ngalami percepatan. Harusnya 4-5 tahun, mungkin saudara 2-3 tahun selesai. Percepatan. 20 tahun sudah 420.000. Bangun gedung gereja. Kapasitasnya 80.000. 18. Saudara. Kapasitas tempat duduknya berapa? Ini berapa? 1.800. 10 kalinya ini saudara. Hanya 52 hari. Hanya 52 hari. Roh percepatan. Pengurapan percepatan. Itu cepat sekali. Aku kalau kesana tangkapnya pengurapan kecepatan. Itu untuk tadi studi saudara bisa punya pengurapan percepatan. Untuk pekerjaan saudara, usaha saudara, ngalam percepatan. Saudara karyawan, percepatan naik level. Keuangan saudara, percepatan pelipat gandanya. Komsel, percepatan pertumbuhannya. Benar. Jadi saya orang yang tahu dan percaya sungguh-sungguh kuasa di balik pengurapan. Tangkap. Berusaha datang, saudara. Berusaha. Dan kalau saudara nanti dengar dia, salah satu yang penting harus saudara tangkap pengurapan. Enggak dilihat dengan mata, tapi ada. Murid kalau dilihat mana? Penuh Roh Kudus. Roh Kudus mana? Ya enggak lihat dengan mata, saudara. Betul enggak? Tapi hidupnya berubah. Nah, sekarang cerita Bogota. Saya suka belajar tadi ya. Satu kali seorang hamba Tuhan cerita. Di Bogota ada gereja dipakai Tuhan. Luar biasa untuk kelompok saya. Aku mau ke sana Pak Obaja. Ayo ikut yuk. Saya senang. Karena saya itu tidak bisa bahasa Inggris. Pergi sendiri sulit. Maka kalau diajak suka. Ini ada pendeta teman saya ngajak. Senang saya. Yo. Sudah saudara. Sudah siapkan semua. Kurang 3 hari. Sekretarisnya telepon saya. Pak Obaja. Pendetaku nggak jadi berangkat. Tuh lah gimana? Tapi pendetaku nyuruh Pak Obaja berangkat. Saya ngomong. Saya itu berangkat karena diajak. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya mau ikut kok. Tapi Roh Kudus bicara dan menjadi saya berangkat. Lalu saya tanya, kalau pendetamu nggak berangkat, ada yang lain berangkat? Oh ada. Apa? Stafnya. Oh puji Tuhan. Stafnya bisa bahasa Inggris ya. Dia bilang apa? Oh nggak bisa. Sama Pak Obaja masih baik. Inggrisnya Pak Obaja kata. Loh gimana lagi? Itu betul saudara. Tapi Roh Kudus tetap berkata berangkat. Sedang disiapkan sesuatu. Ya sudah. Akhirnya saya berkata ya berangkat. Sudah saudara ya. Pada hari hanya. Saudara besok itu sore malamnya ditelepon lagi. Pak Obaja kita jadi berangkat semua. Pendetaku dan stafnya rombongan berangkat sendiri. Lewat Jerman, Eropa. Lalu ke Bogota. Pak Obaja gak bisa sama. Tiketnya gak ada. Pak Obaja pesawat lain. Naik China Airlines lewat Taipei sendirian. Jadi saya harus dari Solo ke Jakarta sendiri. Dari Solo dari Jakarta ke Taipei sendiri. Transit ganti pesawat ke Amerika dulu. Di Amerika nginep 1 malam. Untung saya punya teman di Amerika pendeta, saya suruh dia jemput saya, saudara. Besoknya berangkat, lebih lagi herannya gimana, saudara? Di pesawat hampir nggak ada orang bahasa Inggris, bahasa Spanyol semua. Loh betul, karena itu di sana. Lalu waktu antri di imigrasi, tiba-tiba ingat, loh kan biasanya ada isi toh, formulir toh. Betul nggak? Saya kok tadi di pesawat nggak dikasih, saya belum ngisi, saya mau ngisi, gimana cara nggak tahu? Depan saya gitu saudara. Dia nengok saya bilang apa? Saya bilang apa? Form. Ya ngomongnya gak bisa. Taunya form lah. Formulir itu ya form gitu saudara.
Di depan saya itu hanya noleh saja, diam saja dia. Saya pikir gimana tuh ini? Ditanya kok diam. Ya sudah, tepuk yang belakang. Sok, form, bom. Semua diam saja. Di depan saya diam, belakang saya diam. Sampai waktunya saya harus maju. Ya sudah, tanpa apa? Sudah, pokok paspor saya serahkan saja. Sudah gitu. Lah gak bisa apa-apa Kak Saudara, betul gak? Tapi Tuhan itu hebat. Kalau Tuhan nyuruh, Tuhan nyuruh. Gak ditanya satu kata pun. Begitu pada tok, masuk. Saudara tepuk tangan enak. Setelah di sana, saudara tahu enggak? 1 minggu saya hanya domblong. Lah, khotbahnya Cesar Cassilanos bahasa Spanyol. Diterjemahkan Inggris. Inggris saya aja enggak bisa, Spanyol apalagi. Teman pendeta saya ya mau belajar kalau menerjemahkan mau bacakan saya ketinggalan terus. Karena cepat sekali toh saudara. Ya sudah, sampai selesai baru saya tanya, tadi khotbah apa? Paling gitu. Jadi sepanjang 1 minggu saya hanya tangkap satu. Setiap jemaat bisa jadi KKS. Hanya itu saja. Karena tidak bisa besar. Namun ada satu, saudara dengar, ada satu. Saudara, waktu satu siang, ya sesi 2 hari, pendetanya ngomong, saudara ini jam makan, saudara yang mau makan, tapi yang rindu, pengurapan, maju. Teman saya semua makan, saya maju sendirian. Saya tahu ada harga pengurapan. Saya terima impartasi pengurapan. Saudara tahu enggak? Saudara saya tangkap, saya tangkap. Pulang sepanjang dari Bogota sampai ke Solo, Tuhan bukakan hikmat. Oh gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Hikmat itu terbuka, hikmat itu mengalir. Sehingga saya bisa buat buku tanpa ngerti pengajarannya sana. Hikmat itu ada. Tangkap hari ini pengurapan. Yang berikan saudara hikmat itu luar biasa sekali. Tepuk tangannya lebih meriah. Yang ketiga kuasa, perkataan dan pelayanan. Tadi sudah banyak ya saudara. Perkataannya 3.000 orang. Lalu dijamah 1 hari. Mereka mau masuk bait Allah. Dikatakan saudara ada orang lumpuh sejak lahir. Minta uang. Lalu dia berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya yaitu dalam nama Yesus. Bangkit berdiri. Saudara tiba-tiba mujizat terjadi. Orang lumpuh sejak lahir. Bukan hanya lumpuh sejak lahir. Bangkit berjalan. Kuasa terjadi. Mujizat terjadi. Saudara diurapi. Saudara bisa lakukan seperti ini. Karena ada Roh Kudus yang pakai kita semua. Amin saudara. Elisa setelah dapat pengurapan double kuasa, mujizat sampai 2 kali lipat ditulis dalam Alkitab daripada yang ditulis tentang Elia. Kenapa? Pengurapan. Betul? Yang kelima yang terakhir saja, menerima kasih karunia. Favor. Double favor. Pengurapan mendatangkan kasih karunia. Itu Daud yang paling jelas. Saya bacakan Mazmur 89 ayat 21-25. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Dan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya aku bunuh. Saudara benci Daud dibunuh dikatakan di sini. Lalu ayat 25 saudara. Kasih setiaku. Kasih setia Tuhan. Kasih setia itu enggak pernah habis-habisnya. Setia. Selalu. Saudara. Dan apa? Kasihku. Kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Cinta Tuhan. Kemurahan-kemurahan Tuhan. Saudara. Menyertai dia. Menyertai orang yang diurapi. Terima favor. Kasih setia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Menyertai saudara dan saya. Saya percaya itu luar biasa. Saudara dengar ya. Gereja kita. Sejak awal berdiri. Tuhan panggil saya. Itu semua karena kasih karunia. Saya sudah sering ngomong. Saya enggak pernah malu. Saya hanya SMP 1. Pendidikan formalnya. Kalau bisa dipakai Tuhan sampai sekarang seperti ini. Itu hanya kasih karunia. Itu hanya kasih karunia.
Salah satunya saya percaya pengurapan. Salah satunya ya, pasti banyak ya, harus tulus dengan Tuhan. Harus sungguh-sungguh saudara, ya taat pada Tuhan. Betul saudara, harus setia. Sampai nama saya Obaja Tanto Setiawan. Lah gitu saudara, harus setia dengan keluarga, dengan gereja Tuhan, dengan Tuhan saudara, banyak. Tapi semua itu hanya kasih setia. Favor. Tahun ini double favor. Saudara tangkap. Ya, saudara sudah dengar pasti Pak Jo Bunita banyak cerita tentang Jakarta. Saya tambahin sedikit yang di Solo. Setelah Jakarta selesai dapat begitu saudara. Nah Solo itu mulai. Karena Solo itu gini saudara. Pertama di rumah saya. Rumah saya ada saya pakai tempat untuk 80 orang. Penuh hanya berapa bulan. Lalu pindah di Jalan Selamat Yadi kapasitas 200 lebih. Penuh hanya berapa bulan juga. Pindah Gedung Biskup. Gedung Biskup dulunya 1250 dibesarkan jadi 1600 penuh. Lalu bangun yang sekarang 4000 tempat duduk. Setelah selesai saya mulai tanya, kemana? Dari kecil makin besar, makin besar, makin besar. Lalu Tuhan tunjukkan di satu tempat di tanah yang orang Solo itu enggak mau. Karena gersang, kan nggak bisa produksi, nggak mau orang. Harganya nggak laku, murah sekali. Dulu cuma 100 ribuan. Ya kurang lebih gitu saudara. Gak laku. Tapi karena Tuhan yang berkata di sini. Saya belajar, kita belajar. Saya Pak Jo belajar taat. Ya sudah setiap kali ada dana belikan. Kalau itu bari perpuluhan belikan di sana. Baik itu ucapan syukur belikan di sana. Persembahan minggu diberikan sana. Soros. Nah setelah Covid selesai Tuhan berkata bangun. Karena sudah 20 hektar lebih. Maka saya tanya untuk apa Tuhan? 20 hektar lebih itu dibangun untuk apa? Lalu Tuhan berkata, bangun untuk menyiapkan penuai. Ini kairos untuk Indonesia. Nanti tiba-tiba ini terjadi. Angin Roh Kudus berembus. Ya, api Roh Kudus mulai menyala. Dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba ada lambatan besar. Tiba-tiba ada tuan besar. Tiba-tiba ada panen jiwa-jiwa. Tapi Yesus berkata, tuan besar. Pekerjanya yang kurang. Persiapan, minta pekerja. Tuhan berkata tempat itu bangun untuk apa? Cetak, pengejar, penuai. Lalu kita mulai bangun, saudara, ya, sekolah Roh Kudus. Ya, STT kita baik, tapi hasilnya kita nggak puas. Sekarang dirubah sekolah, ya STT kita, tapi full Holy Spirit. Saya bersyukur, sekarang STT kita, jauh lebih luar biasa dari waktu yang lalu. Dulu ya baik tapi kurang sekali. Hasilnya saya butuh pekerja itu nggak bisa dapat sulit sekali. Saudara. Tapi sekarang tiba-tiba rubah. Dulu murah nggak laku. Sekarang itu naik banyak tapi justru banyak sekali siswanya. Kenapa? Adanya hasil nyata. Ada karya Roh Kudus nyata. Maka nanti membangun sekolah kegerakan Roh Kudus. Untuk Tuhan Raya. Nanti ada bukit doa. Mungkin kalau bisa sambil dikeluarin, kalau ada yang bisa keluarkan. Nanti ada tempat doa. Enggak perlu enggak hanya pengajar saja. Doa, rohnya dibangun. Doa puasa. Ya ilmunya, pengetahuannya. Tapi juga doa, saudara. Itu doa. Saudara. Lalu apalagi saudara. Rencananya juga tempat retrik. Ada pelatihan. Bukannya pengetahuan, tapi keterampilannya. Bisa bersaksi, bisa mimpin pujian. Bisa beritakan Injil, bisa selamatkan jiwa, bisa mengembalakan, bisa dipakai Tuhan, semuanya. Lalu setelah itu ada museum kegerakan. Saudara, museum di situ adalah tokoh-tokoh kegerakan di Alkitab maupun sejarah. Itu saudara, sejarah. Untuk apa? Dilihat, dicontoh saudara. Dicetak orang-orang seperti tokoh-tokoh membawa reformasi, membawa kegerakan luar biasa. Sehingga penuai yang luar biasa sekali. Ada banyak saudara, ada panti asuhan, ada panti umas, ya Golden Senior Living. Tapi ada salah satunya lagi ada Holy Land Experience. Banyak orang mau Holy Land gak bisa karena sekarang sekitar 50 juta. Yang bisa pergi mungkin belum ada 1%. Tapi Tuhan panggil, bangun seperti itu. Saya percaya ada rencana yang luar biasa sekali. Saya ajak saksikan dulu. Ada videonya pendek supaya bisa lihat sedikit. Ini lagu khusus
untuk Holy Land Experience Indonesia. Itu padang gembala, tempat kelahiran Yesus. Perjamuan kawin di Kana. Doa Bapa kami. Upper room, ya. Itu Taman Getsemani. Doa Yesus, kehendak-Mu yang jadi Bapa. Itu tempat pengadilan Pilatus. Golgota, kubur Yesus. Kenaikan Yesus. Itu tadi Simon, apakah kau mengasihi? Ini sudah jadi seperti itu, saudara. Itu museum kegerakan. Itu Roman Theater. Besok pakai konser. Kita sedang ada di Holy Land Experience Indonesia bersama Pak Jingkui, istri juga, Charlie juga. Kita sangat-sangat diberkati. Kita bisa rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita lihat pembangunan Tuhan berkarya luar biasa, begitu cepat sekali. Kita selalu mengucap syukur. Saya mau minta, ya Jimkui mungkin bisa berikan ya sepatah dua patah, ya kesannya apapun, atau doanya juga ya. Thank you Pak. Saudara-saudara, jika dikasih kesempatan untuk pergi ke Holy Land, lihat tempat kelahiran Tuhan Yesus, lihat di mana Tuhan Yesus ke sinagog di Nazareth, tempat dia besar, lihat di mana perjamuan terakhir, lihat di mana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan di mana Tuhan Yesus disalib dan sebagainya. Kalau ada kesempatan, mau nggak kita pergi ke tempat itu? Mau sih ya. Kalau Anda mau, tolong katakan amin dalam hati. Amin. Ya. Masalahnya, Sien betul kan ya? Satu orang berangkat 50 juta ya. Nah, beliaulah sudah bawa berita baiknya dengan adanya Holy Land Experience Indonesia. This is Minatur Holy Land. And you can just come to Solo. Ini dari airport Solo hanya 15 menit. Tadi saya tiba di Solo, 15 menit sudah ke sini. Tempat ini luasnya 20-an hektar teman-teman. Dan sudah ada banyak situs-situs replika dari Holy Land. Bahkan bukan hanya gedung-gedung saja, ya, tetapi the feel it tepat dapat ya. Nanti Anda bisa lihat Danau Galilea di sana, Anda bisa lihat tempat baptisan di sini ya, and you can see sana tempat doa ya Bapak kami, okay. So many places. So all the places that I have been in Holy Land is now here. I paid 50 million for one person. My whole family went 7 people. Berat juga sih. Sekarang dengan satu ongkos datang ke Solo, this is all available to you, okay? Bahkan berita baiknya, mau ada wedding di sini boleh, mau ada pemberkatan juga boleh, many facilities. Dan nanti saya kasih lihat di sana ada seperti the Roman Arena, di mana kita akan gelarkan konser dan sebagainya. Wow, this is really happening, okay? Tetapi of course perlu support, perlu doa, perlu dana. So if you are touched in your heart, let's do something to make it happen. Supaya juta-jutaan orang Indonesia yang rindu ke Holy Land namun tidak sempat ke Holy Land, ini kesempatan. Let's make it happen for more and more people to enjoy, to feel, and to be blessed by the atmosphere of the Holy Land.
Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya sangat bersyukur setiap Bapak Tuhan di sana, saya kagum, saudara. Itu percepatan. Ya 1 tahun yang lalu baru mulai, saudara. Tiba-tiba hanya 1 tahun sudah seperti itu. Itu pengurapan, percepatan. Ya luar biasa. Besok yang mau nikah, kalau saudara mau nikah, ya tanya sudah bisa dibagi. Boleh menikah di sana. Tempat perjamuan kawin di Kana. Itu ada kuasa mujizatnya, saudara. Saya itu bawa banyak dari sana ada kaitannya, saudara. Macam-macam lah. Supaya apa? Yang diberkati ngalami sama. Itu mujizat pertama. Kalau pernikahannya ada masalah, masih ada mujizat dari Tuhan. Iya, air tawar menjadi air anggur. Yang mau baptis di Sungai Yordan bisa baptis di sana, saudara. Pemberkatan nikah, baptis, semuanya ada banyak. Besok ada paket-paket Holy Land. Maka dikatakan nanti itu murah sekali, saudara. Seperti retreat saja kalau yang mau berapa hari. Kalau Anda ninjau lebih lagi, saudara. Sehingga kita punya slogan. Slogannya apa? Air Asia slogannya apa? Sekarang semua bisa terbang. Atau Air Asia dulu mulai gitu toh. Sekarang semua bisa terbang. Nah, slogannya apa? Sekarang semua bisa Holy Land lah gitu, saudara. Katakan sebelah, saudara. Sekarang semua bisa Holy Land. Ya. Banyak saya saja tadi lihat ya. Ada Roman Theater. Tahun depan saya mau ulang tahun pernikahan yang ke-50. Ulang tahun Mas. Saya adakan di tempat Roman Theater. Depannya danau. Dari atas semua bisa lihat view-nya luar biasa sekali. Kembali ya. Itu kasih karunia. Orang yang diurapi seperti Daud. Hari ini tangkaplah saudara. Saya percaya setiap kita sangat butuh. Kalau saudara tangkap hari ini, saudara akan bawa pulang. Selama 10 hari, tangkap terus. Saya hanya tunjukkan apa yang Tuhan lakukan di gereja kita. Gereja kita semua itu kasih karunia saja. Tempat ini juga kasih karunia. Jogja ngalami banyak juga kasih karunia. Tantangan ada, tapi kasih karunia. Betul enggak? Jakarta saudara pasti dengar kasih karunia. Banyak sekali. So, di mana-mana gereja kita. Setiap jemaat, saudara belajar tangkap. Saudara dengar ya, jadi jemaat di keluarga lah. Saudara jangan jadi jemaat, saudara ambil. Seperti yang saya katakan, disediakan oleh Tuhan. Tangkap, saudara akan dapat. Roh pioner juga ada di gereja kita. Banyak sekali yang jadi pioner. Ini pun pioner. Pertama kali ada di Indonesia. Pertama kali ada di Asia. Pertama kali mungkin ada di dunia. Yang lain ada tapi bangunan modern. Ini seperti yang di sana. Satu, saya doakan hari ini saudara tangkap pengurapan. Penuh. Dan saya percaya 10 hari akan datang sesuatu yang luar biasa. Semua beri. Orala pasa, kita bisa pujian salah satu pujian. Orala pasa, karala pasa, karala pasa, karala pasa. Hirala pasa, karala pasa, karala pasa. Hirala pasa, karala. Hirala pasa, karala pasa, karala pasa, karala. Orala pasakan, orala pasakan, orala pasakan. Mari kita sembah Tuhan. Di hadiratku, katakan keluar dari hati saudara. Jangan hanya nyanyi, pakai lagu ini untuk mengucapkan sesuatu pada Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan yang mendengar. Saya undang seperti biasanya bisa maju ke depan. Yang wanita sebelah kiri, pria sebelah kanan. Segera terima pengurapan. Percaya saya, setiap saudara butuh pengurapan. Hari ini Tuhan sediakan pengurapan yang mendatangkan hikmat, yang mendatangkan kasih karunia, yang mendatangkan kuasa, yang mendatangkan kemenangan dan kemenangan, yang mendatangkan karya Tuhan yang luar biasa. Lari saudara, tunjukkan Tuhan aku butuh Tuhan. Lapar dan haus saudara akan Tuhan. Katakan aku butuh Tuhan. Orang lapasa, maju. Kita tidak punya waktu banyak. Sekalipun berdesak, Tuhan lihat hati saudara yang butuh untuk Tuhan. Karena butuh Tuhan, saudara maju. Karena butuh Tuhan, bahkan saudara sampai lari. Nyatakan kesungguhan hati saudara. Nyatakan lapar dan haus akan Tuhan. Nyatakan Tuhan lihat hatimu saudara. Tuhan lihat keadaanmu saudara.
Ku percaya kuasa. Siapa lagi saudara? Siapa lagi? Segera. Kita nggak punya waktu banyak saudara. Segera. Kalau saudara merasa didorong Roh Kudus, jangan tolak saudara. Sayang, ada anugerah besar. Kalau Roh Kudus dorong saudara, maka Bapa akan memberikan yang luar biasa. Maka Roh Kudus akan jamah dan urapi saudara. Maka saudara akan mengalami sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan, sesuatu yang tidak pernah saudara alami. Jadikan malam ini malam yang dahsyat. Jadikan malam ini malam terobosan. Jadikan malam ini malam kedahsyatan Tuhan dinyatakan saudara. Siapa lagi yang terakhir saudara? Saya katakan kalau Roh Kudus dorong saudara, percaya saya, jangan tolak dorongan Roh Kudus. Dia roh yang lembut. Saudara belajar menanggapi, maka Roh Kudus akan suka berkarya dalam hidupmu. Segera. Jangan malu saudara. Jangan malas saudara. Tanggapi Tuhan saudara. Saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, siapa lagi yang mau nanggapi Tuhan? Maju. Oh saudara, lapar dan haus akan Tuhan. Tanggapi Tuhan lebih lagi. Ku terima lawatanmu menghidupku, mujizat terjadi sekarang. Roh Kudus, Kau yang berkarya di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Kau yang suka berbicara melalui hamba-Mu. Roh Kudus, Kau melihat tanggapan setiap jemaat, mereka yang percaya, mereka yang lapar dan haus. Firman-Mu berkata, setiap orang butuh pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Setiap kami butuh pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Orang yang dapat pengurapan, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus berkarya sepenuhnya. Roh Kudus berkuasa atas hidupmu. Nggak akan terima otoritas, nggak terima power, kekuatan, kemampuan yang luar biasa. Nggak akan terima hikmat ilahi, marifat. Nggak akan terima kebaikan, kasih karunia, double favor. Nggak akan terima tuntunan Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus, Roh Kudus, saatnya Roh Kudus, hamba-Mu serahkan dalam karya-Mu Roh Kudus. Kau yang bergerak, Kau yang jamah, Kau yang urapi, Kau yang bergerak Roh Kudus. Oh ini gereja-Mu, ini umat-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Jamah. Saya rasakan Roh Kudus mulai bergerak saudara. Saya rasa Roh Kudus mulai bergerak. Jamah. Dalam nama Tuhan Yesus dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku imbatasi yang pengurapan. Aku imbatasi kan. Terima. Terima saudara, terima. Haleluya. Teriakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Para pemenang yang siap terima double favor dari Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Kita mau menari, menyanyi lebih dahsyat lagi. Come on. Oh yes. Semua tepuk tangan di atas kepala dong. Come on. Say. Boleh maju, yang mau maju boleh maju, apalagi orang muda, ya, yang mau maju boleh maju. Oh, sorakan bagi Tuhan.
bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti Ayo yang muda-muda maju. Yang muda-muda maju. Ayo yang muda-muda maju. Oh, yang muda-muda maju. Lari. katakan dengan imanmu yuk. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman, dengan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kau say, kedahsyatannya di hidupku. Angkat tanganmu, angkat imanmu, katakan say. Hallelujah.
ya. Sebentar. Tak tutupin dulu, nanti 10 kali lagi. Sebentar ya, saya tutup doa. Setelah itu nyanyi 10 kali lagi. 10 lagu lagi. Tapi tutup doa. Ya, saya doakan saudara sungguh-sungguh hari ini, malam ini tangkap pengurapan. Percaya saudara, apa yang dialami untuk gereja kita, untuk setiap saudara, untuk setiap jemaat. Kalau kita di Solo tadi ada ya Holy Land Experience Indonesia, itu juga untuk semuanya. Dari Jogja, Solo, tolnya sudah jadi, itu dekat sekali. Ya, bangunan itu mayoritas sudah ada yang digerakkan oleh Tuhan membiayai saudara. Ya, masih ada beberapa. Kalau ada yang digerakkan, saudara bisa hubungi saya. Ikut terlibat proyek Tuhan yang luar biasa. Saya percaya karena Tuhan yang perintahkan pasti jadi. Pasti jadi, itu pasti. Ya, kalau ada yang digerakkan juga bergabung masuk gerakan ini, saudara diberi kesempatan juga lihat kemuliaan Tuhan dipakai luar biasa. Saya tutup doa, siap lagunya ya. Langsung lanjutkan 10 kali. Gak boleh kurang ya. Setuju? Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Diberkati penuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksian dan pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Diberkati keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Diberkati dengan pengurapan yang luar biasa. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.